Biosaka, bio tumbuhan, saka, selamatkan alam, kembali ke alam. Saat ini sedang viral pemanfaatan biosaka sebagai elisitor bagi tanaman budidaya, baik itu pada padi, jagung, kedelai, bawang merah, melon, cabai, dan lainnya. Berawal dari Blitar di tahun 2019, kini biosaka sudah menyebar di wilayah Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Saya percaya biosaka, Bapak. Bio berarti tumbuhan kan? Saka semua dari alam, kanya kembali ke alam. Nah, biosaka ini saya mau menjadi getaran yang ada di seluruh Indonesia. Pakai juga pupuk, tapi pupuknya sedikit. Di Blitar, penggunaan biosaka sudah dirasakan manfaatnya bagi para petani, yaitu untuk efisiensi biaya usaha tani low cost, meminimalisir serangan hama dan penyakit, serta meningkatkan produksi. Lantas pertanyaannya, apa yang sebenarnya terkandung dalam biosaka? Karena hanya dengan segenggam rumput atau gulma, tapi sangat bermanfaat bagi tanaman. Biosaka diramu dari berbagai jenis rumput atau tanaman, dan menurut penemunya Muhammad Ansar, minimal 5 jenis tanaman sebanyak 1 genggam. Tanaman yang digunakan lebih banyak memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar area sawah atau ladang, agroekosistem. Ini hanya kita buat dari tanaman sekitar, dari rerumputan, dari bunga, pokoknya yang kita anggap baik. Ini bisa mengirit pengeluaran pupuk, pokoknya HPP kita jauh lebih murah, sangat murah sekali. Dan tidak jarang, tanaman yang digunakan tersebut biasanya oleh sebagian besar petani dianggap sebagai gulma yang harus dibersihkan karena tidak bermanfaat. Tanaman tersebut tumbuh di pematang, di pekarangan rumah, di lahan yang terlantar, dan apabila sudah dibersihkan, tanaman tersebut tetap kembali ada di lokasi tersebut. Adapun jenis tanaman dipilih yang sehat, tidak terkena hama dan penyakit. Minimal 5 jenis tanaman yang diambil, lebih banyak, lebih bagus. Sebanyak 1 genggam tangan kemudian diremas dalam air 2-5 liter. Hasil remasan tersebut di mana air menyatu dengan saripati tanaman atau yang kita sebut dengan homogen. Setelah homogen, ramuan bisa langsung diaplikasikan pada tanaman dengan cara ngabut. Apabila kita kaji lebih mendalam, tanaman yang selama ini kita sebut gulma ternyata memiliki banyak manfaatnya. Bukan saja untuk tanaman, tetapi juga bagi kesehatan manusia. Tanaman tersebut memiliki kandungan senyawa fitokimia seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, tanin, fenolik, dan quinon. Jika tanaman tersebut dikombinasikan dalam pembuatan biosaka, tentu saja dalam ramuan biosaka akan terdapat kandungan senyawa fitokimia tersebut, yang mana kandungan senyawa fitokimia dalam biosaka terkonfirmasi dari sampel biosaka yang sudah diuji di salah satu laboratorium liquid chromatography mass spectrophotometry LC-MS. Berikut kandungan senyawa fitokimia pada beberapa tanaman. Adapun manfaat dari kandungan senyawa fitokimia adalah sebagai berikut. Alkaloid untuk pelindung tanaman dari penyakit, serangan hama, sebagai pengatur perkembangan, dan sebagai basa mineral untuk mengatur keseimbangan ion pada bagian-bagian tanaman. Flavonoid mengatur pertumbuhan, juga sebagai antioksidan dan antibakteri. Terpenoid, hormon pertumbuhan tanaman ini sebagai antivedan serangga dan antibakteri. Steroid untuk meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan,
merangsang pertumbuhan pucuk daun, meningkatkan resistensi terhadap stres lingkungan. Lebar daunnya itu yang biasanya 7 bisa jadi 9 cm. Sehingga dengan pernyataan ini sebenarnya begitu daunnya lebar, kita tahu proses fotosintesisnya akan jauh lebih bagus, dan proses fotosintesis jauh lebih bagus tentu produknya akan naik. Tanin melindungi tumbuhan dari hama dan antibakteri. Saponin, antimikroba, menghambat jamur, serta melindungi tanaman dari serangan serangga. Fenolik melindungi terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Sementara untuk quinon berperan dalam respirasi sel serta fotosintesis antibakteri dan antifungi. Karena adanya kandungan senyawa-senyawa tersebut, maka ramuan Biosaka dirasakan manfaatnya oleh para petani yang sudah melakukan aplikasi Biosaka terhadap tanaman yang dibudidayakannya. Jadi yang diperbaiki dengan Biosaka ini adalah tanamannya, akarnya, sel-sel ujung akarnya yang diperbaiki dengan Biosaka ini. Ini bukan memperbaiki input pupuk kimianya, tidak, tapi memperbaiki pertanamannya sehingga kena signaling lebih responsif karena dikasih elisitor ini. Jadi ini bukan pupuk, bukan pestisida, tetapi elisitor yang berperan memberikan signaling kepada sel-sel yang ada di ujung akar sehingga bisa memilih dan makan hara-hara yang dibutuhkan secara baik. Dan dampaknya, satu, manfaatnya memperbaiki kesuburan lahan. Yang kedua, efisien penggunaan pupuk, tadi dijelaskan 10%, 30 sampai 50%. Efisien biaya. Yang berikutnya, hama penyakit terhindar atau berkurang. Yang keempat, udah diuji dan diukur, demplot, ubinan, produksinya lebih tinggi dibanding perlakuan biasa. Nah, itu yang terjadi dan silakan dicoba. Biosaka bagus, aku sudah pakai 2 kali panen ini. Hasilnya bagus, Bu. Manfaat yang saya rasakan pada tanaman jagung yang saya aplikasikan dengan Biosaka, ternyata hasilnya lebih memuaskan. Pemberian pupuk kimia yang saya rasakan itu sangat kecil mulai sekarang ini. Juga serangan-serangan kasus-kasus brekele maupun seperti fusarium layu itu kecil sekali. Pak Dirjen, kita hari ini juga berhasil membuat kacang tanah dengan tinggi 1 meter dengan jumlah polong yang banyak. Dari sinilah kita bisa membuat profitas dari tanaman cabai ini lebih meningkat jauh. Kita bisa menghasilkan cabai per batang di sini antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Buahnya sendiri ini setinggi saya ini. Untuk buahnya sendiri. Ya 24 HSD ini rata-rata anaknya sudah mulai meningkat, yaitu sekarang 22 sampai 24. Pak Eri rencana mau diaplikasikan di mana ini, Pak Eri? Di semua tanaman. Di semua tanaman. Kita punya padi, kita punya sayur, kita punya jahe, lombok. Nah, semua bisa pakai ini, Mas. Termasuk buah-buahan ya. Ngabut tuh. Oh iya. Ini jawaban gimana petani yang selama ini kesulitan mendapatkan pupuk, terutama pupuk kimia. Ini adalah salah satu jawaban. Terus untuk umur tanaman ini justru bunganya itu lebih awal. Ya, lebih awal 5 hari. Intinya pertumbuhan lebih cepat ya. Tanpa dipupuk, tanpa diolah tanah, tanpa dibersihkan rumputnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan Biosaka, tanaman mampu beradaptasi dengan baik, bahkan bersimbiosis dengan yang rumput yang selama ini kita katakan gulma. Bahwa apa itu elisitor, karena masih ada peneliti malah yang menyamakan elisitor dengan keranting daeng, dan menurut itu sangat menyedihkan ya. Elisitor bukan keranting daeng.
Alam pun punya konsep yang sama bahwa bagaimana alam pun berkomunikasi dengan menggunakan elisitor. Jadi alam itu berbahasa, berkomunikasi satu dengan yang lain. Saya ingin menyampaikan ini. Kami sudah menguji ke lab tanah. Kami menguji untuk kandungan hormon, kandungan spora, kandungan bakterinya di BPPUPT Jatisari. Sekarang kami sedang menguji ke lab LCMS, liquid chromatography mass spectrometer. Itu menentukan sebenarnya zat yang keluar itu struktur kimianya seperti apa, persis zat kimia itu. Yang jelas bukan hormon. Ya, gitu. Jadi itu bukan hormon. Jadi kesimpulannya apa di lab ini bukan pupuk, bukan pestisida, dan bukan hormon. Bukan hormon, tapi baik hormon. Ini elisitor sebenarnya. Elisitor dan dijelaskan itu. Jadi yang berminat ingin riset, ingin penelitian, ingin kajian, mencari metode ilmiah, pengen disertasi dan lainnya, pelajari dulu satu ilmu kinesiologi, ada di Google, di YouTube, apa silakan, ilmu kinesiologi. Yang kedua ilmu epigenetik, the new biology. Jadi metode biologi baru lah, ada ilmunya itu. Ini mempelajari. Yang ketiga pelajari elisitor. Apa itu elisitor? Ada di jurnal-jurnal juga. Dari di situ kita akan berkembang terus ke arah pengembangan ilmu-ilmu yang telah ada ini. Pak Menteri selalu berpesan pada saya, seluruh penyuluh, kadis, dan petani harus selalu berinovasi, mencari inspirasi kreatif untuk meningkatkan produksi sehingga hari esok lebih baik daripada sekarang. Tugas saya adalah mempertahankan swasembada beras dan mengejar swasembada jagung. Dikasih waktu tahun depan harus swasembada jagung. Dan ini challenge bagi kita semua, petani, mohon dukungannya semua. Dengan teknologi ini insya Allah saya optimis tercapai ini. Luar biasa. Pangan Indonesia kuat. Apalagi buat hari ini Mas Ansar. Jangan ragu dengan Biosaka. Biosaka bukan milik saya. Biosaka adalah milik seluruh petani Indonesia, terutama generasi milenial yang akan menghadapi pertanian masa depan Indonesia. Amin. Keren. Biosaka. Yes. Pro kontra Biosaka, hal biasa. Semoga video tadi tidak semakin membingungkan nalar kita. Mari wujudkan tanah Nusantara ini menjadi land of harmony dan Indonesia sebagai Feed the World 2045. Biosaka untuk pertanian Indonesia. Pertanian maju, mandiri, modern. FIFA Republik Indonesia.